Salam Persma, salam perubahan. Hai teman-teman, balik lagi di program senior kami yaitu Meta Talk. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Nirwana Praditya yang bakal temenin teman-teman di episode Meta Talk episode ke-9 kali ini. Nah, seperti biasa, di episode kali ini cukup berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena biasanya kita ditemenin oleh narsum-narsum yang berasal dari luar. Kali ini kita ditemenin oleh narsum yang berasal dari lembaga kita sendiri. Mungkin Kak Rahmat boleh say dulu nih ke kamera. Halo guys. Hai. Ya, jadi beliau ini merupakan ketua umum dari Persma PNUP periode 2021-2022. Mungkin Kakak boleh intro dulu. Kakak dari mana? Jurusan mana? Angkatan berapa? Dan semacamnya. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Abdul dari program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2019. Oh, saya seangkatan. Jadi benar. Oke, lanjut ya, Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu nih kan, kita ini berdua berasal dari lembaga yang sama kan, Iya. Metanoia. Iya. Iya. Jadi mungkin Kakak boleh nggak sih jelasin gitu, apa sih ini Metanoia, apa sih lembaga ini? Oke, jadi mungkin teman-teman Meta Readers sudah tahu ya tentang di kampus kita ini ada lembaga Persma PNUP ya. Jadi lembaga Persma PNUP ini sendiri adalah lembaga jurnalistik kampus, di mana di dalamnya itu kita berfokus pada kepenulisan jurnalistik, videografi ataupun fotografi. Nah, jika di kampus ini kita dikenal sebagai Persma PNUP. Nah, di lembaga luar itu kita dikenal sebagai lembaga pers mahasiswa Metanoia atau LPM Metanoia. Jadi pasti bertanya nih, teman-teman Meta Readers pasti bertanya apa sih sebenarnya arti dari Metanoia gitu kan? Iya boleh sih, kayaknya Kakak harus spill ya sih. Jadi Metanoia itu kan sebenarnya adopsi dari bahasa Yunani. Ada dua kata, yaitu meta dan nous. Nah, jadi meta itu perubahan, kemudian nous itu pemikiran. Jadi metanoia perubahan pemikiran seperti itu. Jadi bisa dibilang ya metanoia ini sebagai cita-cita juga dari kita di Persma PNUP ini. Menurut saya ini bisa dijadikan sebagai cita-cita kita, di mana kita melalui karya-karya kita bisa membawa perubahan pemikiran kepada pembaca-pembaca kita. Melalui karya tulisan, video, ya, berbagai jenis produk terbitan lah. Benar seperti itu. Oke, lanjut nih Kak. Nah, menurut Kakak pribadi nih, gimana sih tanggapan Kakak mengenai lembaga ini? Oke, menurut saya Persma PNUP khususnya di era digitalisasi ini, di mana informasi tersebar secara meluas tanpa ada filter atau istilahnya apakah berita ini hoax atau seperti apa ya. Jadi menurut saya lembaga ini berperan sebagai mediator antara kampus kita khususnya dan dunia luar secara umumnya, dimana kita senantiasa ya berusaha bagaimana informasi yang kita sebarkan ini terkonfirmasi dengan jelas, bukan mengenai isinya berlandaskan fakta yang terjadi di lapangan kira-kira ini benar atau tidak. Jadi bukan hoax lagi seperti yang tersebar di media-media sosial misalnya. Berarti ceritanya kayak Metanoia ini berperan sebagai apa ya? Menginformasikan apakah berita ini benar atau enggak. Karena kan biasa ada kan sekarang beberapa akun pihak ketiga kampus gitu kan yang biasa menyebarkan informasi. Tapi kita belum tahu apakah informasi yang mereka sebarkan itu palsu atau enggak gitu kan. Ya, jadi kita sebenarnya berperan sebagai menyebarkan informasi yang faktual dan jelas ke pembaca. Oh iya, ngomong-ngomong nih kan, mungkin Kakak kayaknya nggak asing nih dengan kata salam Persma salam perubahan ya kan. Kakak boleh nggak sih, menurut Kakak pribadi ini Kakak boleh jelasin nggak sih salam Persma salam perubahan itu maksudnya apa? Ini kan kayak ada kata perubahan itu apa dari pandangan Kakak aja. Oh iya, jadi kembali lagi ya dari arti metanoia itu sendiri yang perubahan pemikiran kan. Nah, salam perubahan, salam Persma salam perubahan. Jadi di slogan ini tentunya jadi harapan kita juga
sebagai cita-cita kita sebagai lembaga pers, bagaimana kita membawa perubahan dengan terbitan-terbitan kita. Di setiap pembuka kita membawa perubahan. Seperti itu. Nah, ini kan Kak, sebagaimana yang kita tahu nih kan, kita sebagai wartawan kampus ya, wartawan kampus kan biasanya persma itu punya pedoman ya, yaitu kode etik jurnalistik sama idealisme persma pada di kita kan. Nah, sebagai ketua umum nih, bisa nggak sih Kakak jelasin cara penerapan idealisme persma itu di lembaga, gitu, anggota-anggotanya kayak gimana? Tentunya kan teman-teman yang ada di lembaga kita Persma PMP sekarang ini semuanya sudah melalui tahap yang namanya kaderisasi sebagai landasan teman-teman sebagai anggota pers, di mana di tahap itu kita tentunya membawakan materi terkait dengan idealisme itu ya, sebagai landasan mereka sebelum menjadi anggota dari Persma PMP itu sendiri. Nah, untuk di periode berjalan ini kita ada prosedur terkait penerbitan kita. Setiap produk terbitan kita itu ada prosedur sebelum diterbitkan. Misalnya ada yang namanya rapat keredaksian, di mana kita menentukan tema apa yang kita angkat. Kemudian ada rapat keredaksian yang mana itu isinya dengan agenda kelayakan ya, rapat redaksi kelayakan. Nah, di situ kita akan melayakkan apa saja yang sudah kita eksekusi dari produk itu, kira-kira sudah pantaskah kita terbitkan, sudah sesuai dengan fakta yang terjadi atau tidak, sudah berimbangkah berita tersebut atau tidak. Jadi seperti itu. Berarti ini pandangan orang nih yang kiranya kalau di Persma itu kayak beritanya dikeluarkan saja langsung gitu kan. Tidak. Biasanya orang jangan sampai mindset kalian gitu kan teman-teman. Jadi di Persma itu ada kelayakan, ada namanya prosedur kelayakan. Apakah produk itu sudah pantas untuk diterbitkan ke halayak publik atau belum? Jadi ada proses, istilahnya tahapan atau prosedur step by step, kira-kira suatu misalnya berita ini kira-kira sudah pantas diterbitkan atau tidak, istilahnya seperti itu. Next nih Kak, kan tadi Kakak bilang kan ada produk-produk di produk-produk jurnalistiknya pers ya. Mungkin Kakak boleh jelasin nggak sih beberapa produk-produk terbitannya Persma itu apa aja sih, Persma PMP? Oh iya, jadi di Persma PMP itu kita punya beberapa produk terbitan yang digital, ada juga dalam bentuk cetak. Oke. Nah, yang dalam bentuk cetak itu sendiri ada dua, yaitu mading dan buletin. Buletin ini sebenarnya bentukannya lebih mirip majalah ya, majalah cetak itu yang isinya isu-isu yang terjadi di kampus. Lebih apa ya? Dia memfokuskan isinya itu ke isu-isu yang terjadi di kampus, tapi ditambahi dengan rubrik yang lebih umum. Jadi isinya itu ada beberapa rubrik ya, misalnya ada fokus, di mana di rubrik fokus ini dia membahas secara mendalam isu-isu yang terjadi di kampus. Misalnya yang kemarin ini yang sedang digarap ini, yaitu terkait dengan isu keamanan kampus. Benar. Itu kan rubrik fokus. Kemudian ada produk terbitan kita yang satunya lagi yang di dalam bentuk cetak itu, mading. Teman-teman pasti sudah tahu. Oh iya, yang ada di dekat itu ya? Ya, di dekat itu koridor. Dekat perpus ya? Ya, gitu. Nah, jadi koridor dekat gedung akademik itu ada mading kita guys. Jadi kalau teman-teman nih pengen denger atau pengen baca ya, pengen baca informasi apa sih yang ada di kampus, boleh dicek situ. Ya, bisa juga kalau misalnya setiap terbitan mading kan itu biasanya di medsos kita disebarkan kan tentang benar. Jadi Q&A kira-kira teman-teman mau menanyakan apa tentang tema yang kita angkat. Nah, bisa teman-teman mungkin bisa langsung isi Q&A gitu kan. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa berkesempatan menjadi narasumber kita. Kan di salah satu rubrik mading kita kan ada yang namanya publik berbicara. Nah, teman-teman bisa menjadi narasumber di terbitan kita. Jadi teman-teman boleh nih langsung hubungi aja kontak person di mading yang tersedia. Kalau misalnya teman-teman berkenan nih buat jadi narasumber. Benar. Nah, apalagi nih kan tadi Kakak sudah bahas yang cetak. Yang digitalnya apa? Yang digitalnya itu ya salah satunya yang kita lakukan sekarang ini kan. Oh benar. Siniar atau
Sinyar itu sebenarnya bahasa Indonesia dari Bahasa keren podcast. Ya, podcast. Jadi podcast, ya kita sebenarnya punya podcast yang ini ya kalian nonton sekarang. Kemudian ada video jurnalistik. Video jurnalistik ini bisa dikatakan berita dalam bentuk video. Jadi kita menyampaikan isu-isu yang terjadi baik itu secara umum di luar kampus ataupun yang di dalam kampus, tapi kita kemas dalam bentuk audio visual. Kemudian ada portal berita. Jadi portal berita ini sebenarnya websitenya kita metanoia.id. Isinya itu adalah terbitan berita kita. Mungkin lebih gambarannya mungkin seperti kayak Kompas TV yang gitu. Yang di portal saya, yang Timur dan kawan-kawan kayak gitu kan, website berita. Jadi portal berita kita itu namanya metanoia.id. Teman-teman bisa mungkin kunjungi akses untuk membaca terbitan kita. Oke, sebenarnya cukup banyak nih kan Kak yang mau ditanyain. Menarik ya. Lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai sebuah lembaga nih Kak, apa aja sih bidang-bidang atau departemen-departemen yang ada di Persma PEN sendiri nih Kak? Oh iya, mungkin mirip-mirip dengan lembaga kampus lain yang bukan dari kampus kita. Ya kan ada pembeda dong? Ya ada. Jadi di Persma PEN sendiri itu kita terdiri dari 2 bidang, yaitu keorganisasian dan penerbitan. Mungkin di keorganisasian itu lebih ke berfokus ke bagaimana organisasi ini bisa berjalan ke depan. Di bidang ini itu ada 4 departemen, kemudian di penerbitan itu ada 3 departemen. Penerbitan ini fokus ke penerbitan produk kita yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di keorganisasian itu ada 4 departemen, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian ada departemen humas, ada departemen kesekretariatan dan dokumentasi, kemudian ada departemen pendanaan. Kalau di penerbitan sendiri itu ada departemen portal berita. Jadi departemen ini yang menghandle website kita tadi, penerbitan berita ya. Semua tulisan-tulisan itu dihandle oleh departemen ini, kemudian diterbitkan di metanoia.id. Kemudian ada departemen mading dan buletin. Ya tentunya sesuai dengan nama departemennya. Departemen ini yang menghandle mading dan buletin kita. Berarti mereka yang mengelola produk cetaknya ya? Bukan cuma mengelola sih, lebih ke mengatur kira-kira jadwal penerbitan madingnya kapan, kemudian mengatur rapatnya, kelayakan yang perlu dilakukan. Nah, sekedar informasi juga, rapat-rapat redaksi kelayakan itu melibatkan seluruh PHO. Jadi memang nggak ada ya kayak maksudnya bidang ini aja. Ya. Jadi kita sama-sama berkontribusi. Jadi anak-anak yang di organisasian tentunya bakalan dapat pengalaman juga di penerbitannya. Nah, yang terakhir itu departemen media sosial dan seni, di mana departemen ini yang menghandle podcast kali ini. Iya, dan juga beberapa produk-produk digital lainnya. Iya. Cakep sih itu. Dia jurnalistik, ya. Anda sendiri kan gitu. Oke. Kita mungkin lanjut aja nih ke Q&A yang ada di Instagram kami. Nah, kami udah merangkum nih beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya cukup intermezzo aja sih buat kakak. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa alasan kakak masuk Persma? Ini penasaran, saya tuh penasaran apa sih Anda masuk Persma? Oke. Pertanyaannya cukup bikin flashback. Jadi alasan kenapa saya masuk Persma di awal-awal itu sebenarnya penasaran sih dengan yang namanya fotografi. Saya cari-cari juga di awal-awal kuliah itu kan kira-kira lembaga mana yang ada ada namanya dengan fotografi ini. Nah, saya dapat di Persma ternyata ada fotografi. Ya, saya daftar. Jadi ini itu karena alasan tertarik dengan dunia fotografi. Iya. Tapi sekarang menjadi contoh umum. Iya. Oke, baik. Lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua. Apa pengalaman paling berkesan kakak selama masuk pers? Yang paling berkesan ya tentunya pas peliputan sih.
Peliputan apa nih? Yang paling kakak ingat deh? Yang paling saya ingat itu yang pas saya harus ke kantor polisi tentang cari tahu kira-kira seperti apa kasus yang ingat kasus mobil bus itu. Iya, yang diamankan di kantor polisi kan. Nah itu sempat saya ikut turun meliput waktu saya masih jadi anggota departemen portal berita. Nah itu yang paling berkesan sih ya, itu harus ke kantor polisi malam-malam untuk wawancarai polisi yang terkait itu yang menangkap yang mengamankan mobil itu. Nah itu yang paling berkesan sih sejauh. Kan dulu nih kak, karena dia kan sempat nih kan nyinggung soal isu mobil ya, dimana itu cukup. Iya. Apa pernah nggak sih kakak diintervensi sama pihak terkait gitu? Intervensi ya. Kalau pas saat itu sih saya sendiri untuk saya pribadi pas peliputan itu saya yang turun untuk melakukan wawancara ke pihak polisinya. Nah, kalau intervensi dari pihak birokrasi sendiri itu sih sebenarnya ada sih kecil, berupa penolakan gitu untuk menolak diwawancarai narasumber yang terkait keterangan ya? Ya, menolak untuk memberikan keterangan. Cuma itu sih kasus intervensi yang pernah saya alami selama meliput kasus itu. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, apa impact yang kakak dapatkan selama kakak ini masuk di Persma, di kehidupan kakak? Iya, jadi impact ya. Iya, dampak kehidupan gitu. Oh iya, apa ya? Yang pertama itu mungkin lebih terbuka dengan isu-isu yang lebih meluas ya, misalnya bukan cuma yang kampus, karena kan di selama periode kepengurusan kita yang terakhir ini kan itu kita sering bergaul keluar juga kan. Oh iya, kita ke lembaga pers yang lain, kita bahas-bahas terkait isu-isu yang nasional. Nah ya mungkin impact yang untuk saya pribadi mungkin lebih bisa open lah terhadap isu-isu yang nasional itu, misalnya kayak isu iklim, sampah, isu-isu batu bara itu kan, geografi nasional geografi kan, isu-isu lingkungan, lingkungan seperti perebutan tanah juga. Yang di Makassar ya? Iya, misalnya kayak bara-bara itu kan. Benar. Mungkin itu sih yang impact secara pribadi. Terus apakah kakak mendapatkan ilmu kakak bidang fotografi ini setelah masuk di Persma? Ya, saya dapat. Jadi sebenarnya kan fotografi lebih ke teknisnya kan. Teknisnya itu kan selama di Persma ini saya lebih suka untuk turun untuk mengambil gambar dibandingkan menulis sebenarnya. Seperti misalnya yang event wisuda kemarin kan itu ada galeri foto di media sosial kita kan tentang wisuda tahun lalu. Nah itu di situ saya turun langsung itu karena ya ketertarikan kakak ya, flashback dulu. Iya, flashback juga. Kan udah mau wisuda lagi. Oke nih kak, penutup nih ya sebelum kita tutup podcast yang sangat berbahagia kita kali ini. Mungkin kakak bisa nggak sih kasih pesan-pesan nih untuk Persma PNUP dari Kak Rahmat? Oke, pesan saya untuk teman-teman Meta Readers ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai keresahan terkait kampus kita khususnya mungkin. Sebenarnya teman-teman bisa menyampaikan itu ke lembaga kita Persma PNUP supaya kita juga dapat membantu mengawal keresahan teman-teman sebagai isu kami. Kemudian juga mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan bidang-bidang yang sudah disebutkan di awal tadi seperti fotografi misalnya, jurnalistik ataupun editing. Teman-teman juga bisa bergabung bersama kami untuk berproses lebih lanjut ke depannya. Mungkin itu pesan saya sih. Saya kembalikan ke orang lain. Oke. Pesan yang sangat bagus ya disampaikan oleh ketua umum kita ini. Nah, pesan tadi itu sekaligus menutup podcast ataupun siniar kita di episode kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat Kakak Rahmat yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini buat sharing-sharing bareng kita nih dengan teman-teman Meta Readers.
tentang apa sih itu metanoia. Yap. Dan juga buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel media sosial kami, YouTube kami, dan juga pantengin terus portal berita kami di metanoia.id. Saya Wan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma, salam perubahan.